kembali lagi dengan aku Nabila Kriyanti Lestari dalam sesi podcast Smaris dalam Smaris TV yang selalu update tiap Selasa dan Kamis. Nah teman-teman, kali ini aku membawa tamu yang agak beda dari biasanya. Kalau biasanya kan host-host di Smaris TV ini kan ngebawain tamu yang emang udah kelihatan gitu pinternya ya. Udah kelihatan dari mukanya, kayak dia tuh misalkan udah bakat dalam bidang MTK, bidang astronomi, itu udah kelihatan. Dan menurut aku itu udah terlalu monoton. Dan aku sebagai host yang limited edition ingin membawakan tamu yang agaknya tuh beda gitu dari yang lain. Jadi ibaratkan mencari hidden gems, aku tuh mencari bintang tamu yang kali ini nih kayak butuh perjuangan banget. Aku udah ngulik-ngulik data kemana-mana, udah menelaah satu-satu murid, dan akhirnya aku ketemu dengan harta karun yang satu ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Najwa Niken Azahra. Tepuk tangannya semua. Oke Najwa, boleh dong kenalin dikit tentang kamu ke penonton? Oke, sebelumnya Mbak Nabila makasih ya udah ngundang aku di acara podcast Maris untuk kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Najwa Niken Azahra. Aku sekarang berumur 17 tahun. Aku lahir di Jember dan aku juga besar di Jember, tepatnya di Desa Garahan. Aku sekarang tengah menuntut ilmu di pondok pesantren yang ada di Jember, yaitu Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Tepatnya aku sekarang duduk di kelas 2 SMA, yaitu kelas 11 MIPA 3. Lah, sekelas dong kita. Lah, iya gak sih ya? Apa kabar bro? Tiga strido. Wih, kita sekelas nih guys. Nah Niken, kamu berarti baru mondok sekarang SMA ini? Iya, aku baru mondok SMA ini. Dulu gak pernah mondok sama sekali? TK? Oh TK gak mungkin ya? Ini mondok TK terus, enggak? Kenapa nih? Kok tiba-tiba mondoknya waktu SMA gitu? Apakah kamu ada ancaman atau paksaan atau apa tuh, boleh dijelaskan ke penonton? Kalau ancaman paksaan sih nggak ada ya, cuma kan kenapa aku mondoknya baru SMA, soalnya kan dari dulu walaupun aku nggak mondok, aku tuh udah dapet pelajaran agama gitu. Jadi dari dulu aku tuh emang lembaganya selalu negeri ya, kayak TK sama SD tuh aku negeri. Tapi di lain itu orang tua aku tuh juga nyekolahin aku pendidikan agama, yaitu madrasah. Itu di luar jam sekolah. Gimana tuh madrasah? Madrasah itu kayak lembaga pendidikan yang dia tuh ngajarin ilmu agama, kayak kita kalau diniyah di pondok. Oh, ya kayak gitu. Cuma itu di luar jam sekolah. Oke, paham. Terus jadi bener-bener gak ada pengalaman sama sekali ya? Nggak ada, cuma kan waktu SMP juga mau mikir-mikir yang mondok atau enggak, kayak yang mondok enggak ya. Tapi walaupun enggak mondok, aku juga dapat pelajaran ilmu agama kayak di pondok gitu loh. Sampai akhirnya pas kelas 3 kemarin, ya kenapa pertanyaan yang tadi ya kenapa aku mondok gitu ya. Itu waktu aku kelas aku kelas 3 SMP, waktu kan pasti ngebicarain itu sama orang tua. Entar lagi mau lanjut kemana kan pasti dibicarain kan. Terus ayahku tuh bilang gini, Cece itu emang bener pelajaran ilmu agamanya itu dapet, tapi Cece tuh juga harus mondok. Ya bener sih, Cece mondok gak mondok itu sebenarnya sama-sama dapat ilmu formal, sama-sama dapat ilmu agama gitu ya. Tapi Cece tuh harus mondok. Selain karena ngatur remaja wanita itu susah, di pondok itu Cece bakalan belajar ilmu yang gak pernah didapetin sama Cece ketika di luar, yaitu ilmu kehidupan. Jadi di pondok Cece itu bakalan dapet ilmu agama, ilmu formalnya dapet, ilmu kehidupannya juga dapet. Kayak contohnya sabar, mandiri, disiplin waktu gitu kan ya. Juga gimana cara manage waktu, juga gimana cara berinteraksi sama orang-orang. Saya kan kalau kita di pondok 24 jam kehidupan kita tuh kan sama temen sih. Iya. Kayak dalam satu kamar. Kita tuh dalam satu kamar ada banyak banget kepala di situ kan. Banyak banget wataknya orang-orang kan. Iya. Nah, di pondok kita bakalan belajar gimana caranya berinteraksi dengan banyak orang yang punya beda-beda sifat. Kalau interaksi sama orang yang sifatnya kayak gini tuh gimana, interaksi sama orang yang sifatnya kayak gini tuh gimana. Nah itu nanti bakalan berguna banget kalau kita udah dewasa. Gitu ya. Terus selama Niken mondok di sini, ada nggak sih pengalaman yang menurut Niken tuh ikonik banget gitu, yang bener-bener tak terlupakan, yang bener-bener berkesan banget? Ada nggak? Kalau pengalaman berkesan sih ya kayak di pondok itu banyak banget lah ya pasti yang berkesan ya. Salah satunya tuh di sini tuh aku nemuin hal yang gak aku temuin di luar. Aku banyak banget ngerasain hal yang gak pernah aku rasain di luar. Salah satunya itu di sini tuh aku di pondok itu aku benar-benar ngerasa kalau Allah tuh sebenarnya tuh baik banget. Beneran. Aku baru ngerasain itu di pondok. Sebenarnya kan
dari kita lahir sampai sekarang kan pasti baik sih, tapi Iya. aku baru ngerasain itu tuh di pondok gitu loh. Kenapa tuh? Kok bisa tiba-tiba tuh? Gimana ceritanya? Kamu tuh baru ngerasa tuh gimana? Baru sadar tuh dapat apa tuh di situ? Sebenarnya sih banyak ya, tapi salah satu contohnya itu di sini kan aku kan ikut lembaga MHQ kan ya. Nah, karena aku reguler jadi jadwal setorannya kan 2 hari sekali, 2 hari sekali tuh. Nah, misal dalam 2 hari ini tuh aku gak ada kesempatan buat menghafal, buat nambah setoran gitu ya. Kayak dalam 2 hari ini aku tuh benar-benar sibuk ginian lah, ngerjakan tugas, sibuk apa sembarang macem, yang sampai Sibuk ya guys. ya nggak begitu sih sebenarnya, yang sampai aku tuh nggak ada waktu buat hafalan nih ya. Misal nanti malam nih jadwalnya aku setoran, nah sekarang nih aku lagi bingung, aduh gimana ya, gak ada yang mau disetorkan nih, nanti dihukum sama ustadzah gimana ya gitu ya. Nah ketika malamnya aku udah bener-bener pasrah, ya udah deh nggak apa-apa deh gak setoran dulu ya gimana gitu ya. Ketika aku udah bener-bener pasrah, malamnya itu ketika jamaah maghrib sering banget ada pengumuman kalau MHQ itu tiba-tiba libur, entah itu ada acara lah, ada ini, pokok MHQ itu libur gitu loh. Iya, Itu di saat aku bener-bener gak punya hafalan. gak punya hafalan. Terus yang dimana aku gak punya hafalan ini benar-benar karena sibuk, bukan karena malas hafalan atau apa. Jadi kayak ya Allah tuh baik banget ya gitu. Tapi sering banget ngerasa kayak gitu tuh di sini. Padahal sebelumnya ya kayak kalau aku dapat kemudahan kayak barusan ya aku cuma ya alhamdulillah doang. Tapi kalau di situ benar-benar ngerasa kayak Iya ngerti. Nah berarti kamu ini mondok udah dapet 1,5 tahun ya? ya salah. Dengan semua pengalaman, semua kondisi yang pernah kamu alami di pondok, kira-kira sekarang kamu nemu nggak definisi santri nih menurut kamu? Jadi kayak yang mungkin beda dari orang lain gitu, yang versi bener-bener menurut kamu sendiri, definisi dari kamu sendiri tuh ada dong pasti. Kalau definisi santri sih ya, kalau bagi aku tuh sama sih kayak pendapatnya orang-orang kebanyakan. Santri itu ngaji, santri itu ngabdi, apalagi santri itu mandiri lah, ya kayak gitu, mengaji dan mengabdi. Ya sama sih definisinya kayak gitu. Cuma yang bedain santri sama pelajar biasa yang bukan santri itu ya yang kataku tadi. Santri itu selain ilmu agama, ilmu formal sama ilmu kesenian, kita tuh juga dapat ilmu kehidupan. Sama lagi kalau ditanya tentang santri itu menurutmu pelajar yang kayak gimana sih? Gitu. Kalau kamu nanya kayak gitu, ya kalau menurut aku gimana wataknya santri itu santri sendiri yang tahu. Jadi kayak kita sendiri yang tahu. Kita kan santri nih ya. Jadi kita sendiri yang tahu, kayak misal kita mau ngelakuin hal A gitu ya. Kita mau ngelakuin ini. Kita sebagai santri kan pasti mikir kayak aku mau ngelakuin ini kira-kira pantas enggak ya? Aku kan santri. Nah, jadi kalau kalian tanya wataknya santri sebenarnya itu kayak apa? Ya santri sendiri yang tahu. Santri itu sebenarnya kayak apa? Ngerti paham. Jadi kayak santri itu sifat ya. Ya. Jadi semacam itu ya. Nah, apa aku bilang guys tadi? Kenapa aku bilang Niken ini hidden gems? Karena kepintaran dia tuh memang nggak kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol sama Niken, bener-bener ngerti Niken, itu baru kelihatan gitu, baru terpancar, oh anak ini ternyata sangat luar biasa gitu guys. Emang kalau orang cuma ngeliat tuh ya kelihatan sepele nih cewek. Cuman kalau misalnya kita telusuri Niken nih kayak gimana sih orangnya, kalau kita udah kepo sama Niken, itu baru kelihatan kayak wah bikin speechless banget asli. Apalagi cara dia ngomong tuh bahasanya bener-bener tinggi dan seringkali nggak ketebak gitu. Sebenarnya makasih banget loh ini. Nah aku mau cerita sedikit nih. Kemarin kan beberapa hari lalu di SMA Nuris tuh ngadain lomba mading terkait memeriahkan acara Harlah NU ya. Dan semua kelas itu per kelas dikasih tugas buat bikin mading. Dan setelah mading itu dikreasikan, dibikin segimana indah mungkin, itu bakal ada yang presentasi kayak menjelaskan maksud dari mading yang dibikin oleh kelasnya tuh kayak gimana. Dan kelas MIPA 3 yang pasti dong kita tuh menunjuk Niken sebagai presentasi. Dan ada keajaiban nih guys, keajaiban nih. Kan juri nih datang ya, harusnya kan mereka kan fokus dan bertanya-tanya apa sih maksud dari mading yang dibikin gitu kan ya guys. Pokok pertanyaan dari juri itu pasti tentang mading itu kan ya guys. Tapi juri kemarin ini itu salvoknya bukan sama madingnya guys. Ya iya sih madingnya juga mungkin wah udah bagus gitu ya. Tapi ada satu hal yang bikin juri itu kaget guys, yaitu gimana cara Niken itu mempresentasikan. Karena cara Niken mempresentasikan tuh bener-bener detail banget gitu. Sampai dalam-dalamnya Niken tuh bener-bener gali informasi tentang
mading yang diciptakan itu kayak bener-bener Niken ini udah kenal banget sama mading yang dibikin itu. Padahal bikinnya tuh kan bareng-bareng, tapi Niken ini kayak punya pandangan cara memandang madingnya tuh dengan hal lain gitu loh. Jadi yang bikin juri tuh sampai bertanya-tanya. Kemarin tuh kalau nggak salah jurinya tuh sampai nanya gini, Niken, kamu nih mau lanjut mana sih? Mau lanjut ngabdi di sini atau keluar gitu ya? Terus kamu jawab apa? Ya, waktu itu pertanyaan itu. Ya aku jawab, kalau dari saya sendiri sih ada keinginan buat ngabdi sih, Bu. Aku jawabnya gitu sih. Ya. Terus gara-gara jurinya tuh pengen banget nih di Nurits ini punya karakter yang punya ustazah yang karakternya nih kayak Niken, guys. Kayak bener-bener pengen gitu punya ustazah yang bisa menjabarkan materi dengan baik ya, walaupun ustazah di sini udah baik ya. Tapi menurut jurinya tuh ngelihat ada sebuah keistimewaan di Niken yang bikin si jurinya tuh pengen banget ngebawa Niken nih ke Nurits ini gitu loh. Nah, terkait presentasi nih, apa sih yang bikin kamu tuh bagus gitu saat presentasi, saat maju? Kamu punya tips and tricks gitu mungkin? Kalau tips and tricks sih ya mungkin lah kebanyakan sama sih ya kayak pada umumnya ya. Cuma kalau menurutku buat presentasi itu yang pertama ya pasti harus pede dulu lah ya. Kayak karena kan percuma kalau misalkan materi kita tuh udah bagus, persiapan kita tuh udah mateng, tapi kalau kita nggak pede percuma kan. Jadi menurut aku sebelum kita mau presentasi, perbanyak jam terbang buat kamu memahami materi itu. Pokok materi yang dikasih ke kamu itu buat dipresentasikan, jangan dihafalkan per kata gitu, jangan. Intinya kamu tuh udah paham intinya itu apa, kamu kuasai dah intinya. Nanti kalau kamu udah presentasikan, jabarkan dengan bahasamu sendiri dan sekiranya itu tuh bisa bisa gampang dipahami sama orang gitu loh. Pakai bahasa seenaknya kamu, seenjoynya kamu. Yang penting audiensnya itu, pendengarnya itu ngerti apa yang kamu bicarain. Soalnya kan percuma kamu udah ngejelasin panjang lebar tapi audiensnya tidak ngerti gitu kan ya. Dan yang bikin audiens ngerti dia juga dari kita sendiri, dari bahasa kita, dari caranya kita nyampain. Nah, sejauh ini ada nggak sih quotes dari Niken buat penonton di rumah? Quotes yang apapun deh, terserah, kondisi hati juga nggak apa-apa deh. Quotes dari aku itu, jangan selalu mengeluh karena keadaan, tapi biasakan itu bersyukur entah apapun keadaan yang kamu alami. Karena ketika kamu bersyukur, dalam keadaan sesulit apapun, kamu tuh bakalan ngerasa tenang, kamu bakalan ngerasa baik-baik aja walaupun keadaan itu buruk banget buat kamu. Jadi intinya, selama kamu hidup, apapun yang kamu alami, bersyukur. Jadi bersyukur itu kunci bagi Niken. Udah, makasih ya Niken udah bersedia buat aku undang ke sini. Ya, makasih juga makasih banget. Jadi itu guys, podcast dari Smaris kali ini bersama Niken dan aku Nabila Kristianti. Jangan lupa tonton podcast lainnya yang update setiap Selasa dan Kamis, karena kalau Senin dan Kamis itu puasa sunnah. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali, dadah.